wa ustadina wa usulim wa furu'ihim wa jami' talamidana wa jami'il qura'il mukhlisin wa jami' hamalatil qur'anil azim wa jami'il mufassirin wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum wa lisyafaati hadil qur'anil azim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Surat An-Nisa ayat 78. Betul ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musayyadah wa in tusibahum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibahum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik qul kullum min indillahi fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna hadisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ainama takunu, ainama dimanapun, takunu ada siapa kalian semua, itu yudrik akan menemukan kum kalian kepada kalian semua apa al-mautu kematian. Jadi siapapun dan apapun itu yang Allah hidupkan maka akan ditemui oleh kematian. Jadi malaikat maut ya, Israel Pak Janis ya, kalau di ngaji Dagagul Akbar ya. Nah, maka itu dia tidak akan khawatir nak menemukan kita dimanapun saja berada, tetap akan menemui kematian. Sama dengan Badur dulu pernah tanya, Pak, orang yang paling jaduk, paling hebat itu yang bagaimana? Ingat Badur ya? Orang yang paling jaduk yang bagaimana? Yang tidak mati Badur. Nah, andai kan dicabut nyawanya dia bisa melawan malaikat maut. Nah, itu hebat ya. Nah, kalau kok wayahnya mati masih mati ya Anda hebat Badur. Nah, itu begitu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Di sini diterangkan sama Allah Subhanahu wa taala, walau kuntum, walaupun ada siapa kalian semua, ada itu fi burujim di dalam benteng, khasunun artinya benteng, khasunin artinya benteng. Yang benteng tadi musayyadatin yang dikuatkan. Jadi walaupun kita dilindungi oleh segala macam, itu mau ndak mau, terima nggak terima, tetap akan mati. Terima ya mati, nggak terima ya mati. Nah di dunia kau berbuat baik ya mati, di dunia ndak mau berbuat baik ya mati, di dunia mau sholat ya mati, nggak mau sholat ya mati. Di dunia mau ngaji ya mati, nggak mau ngaji ya mati. Pokoknya mati itu ibaratnya tuh sudah qodratullah hak. Nah, atau para ulama itu lebih pasti daripada kita nak melangkahkan kaki. Nah, kalau kita nak melangkahkan kaki itu belum tentu nanti terlangkah. Nah, tapi kalau kita kalau kematian itu pasti akan terjadi. Nah, lihat terus ini salah satu yang kemarin-kemarin mungkin diragukan sama Mas Topik, diragukan sama Pak Kamto di sini. Nah ya, nah itu mengapa salah satunya saya buat salah satunya maghrib itu kok sudah adzan langsunglah kita iqomah. Nah, kenapa salah satunya kok kita nggak usah salah satu dari maghrib itu kok kita nggak usah sholawatan, takutnya sudah adzan kita nunggu sholawatan dulu, rupanya sebelum sholawatan belum selesai kita sudah mati. Nah, itu salah satu. Yang kedua, untuk kafaroh kita Mas Topik,
dari sholat duhur, asar, dan lainnya mungkin kita agak-agak ketinggalan. Nah, itu sebagai tebusan. Inilah ya Allah yang saya bisa tepat waktu. Nah, itu maksudnya begitu salah satunya ya. Tidak ada maksud tertentu dan apapun itu tidak ada. Kita memang memikirkan daripada masyarakat kita, Mas Topik ya. Nah, itu kalau kok besok ada yang tanya, salah satunya begitu. Nah, itu karena kematian itu kita tidak ada yang tahu. Kapanpun itu terjadi, kita nunda-nunda sholat, rupanya belum sholat, mati. Nah, itu takutnya begitu. Maka salah satunya itu siapa tahu nanti Allah nganggep itu sebagai kafaroh. Begitu dipanggil kita datang. Kan gitu. Atau belum dipanggil kita siap. Loh, kadang kita nak dapat bantuan dari Pak Kades we. Undangannya jam 8. Undangannya jam 8. Kita setengah 7 sudah hadir karena dapat bantuan. Nah, ini dapat undangannya Allah. Nah, kadang kita carry-carry ya kan. Ya enggak apa-apa, tapi harus ada salah satu amalan kita yang kita pegang teguh. Inilah ya Allah saya bisa siapnya. Jadi nanti begitu kematian itu datang, kita sudah siap seperti amalan kita di hari-hari. Nah, makanya kalau di sini Pak Janis, salah satu saya buat tuh maghrib. Nah, anak orang paham, anak tidak paham itu salah satunya. Nah, saya sudah istikharoh itu, saya sudah istikharoh Pak Pangat. Nah, itulah salah satu kita buatnya Pak Kamto ya. Nah, jadi besok jangan ribut lagi Pak Kamto ya. Masalah sudah ada ngapa kok Pak mau cepat-cepat komat. Nah, itu salah satu kita minta sama Allah supaya jadi kafaroh, jadi tebusan kita yang sholat duhur kadang ketinggalan, sholat asar kadang ketinggalan. Maksud tujuan kita begitu, negonya kita kepada Allah tuh begitu. Andai kan Bapak itu gitu ya. Itu pembelaan kita untuk masyarakat kita Pak Bangat ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumid darin amin ya rabbal alamin. Karena ini jadi dimanapun kita berada, andaikan ajal itu sudah sampai, tidak bisa ditawar lagi. Walaupun toh itu dokter sehebat apapun tidak bisa menyelamatkan, jangan ke orang lain. Dokter sehebat apapun, jangan ke orang lain menyelamatkan dirinya sendiri dari kematian, tidak bisa. Itu walaupun kita dikelilingi buenteng yang apapun, yang maksud kita itu malaikat Israel itu tidak bisa datang. Tapi tidak bisa ayatnya, walau kuntum fi burujim musayyadah, walaupun kita dilindungi oleh benteng yang sekuat apapun, tetap nanti malaikat Israel akan menemukan kita. Bahkan terkadang tuh lucu, seperti cerita di kisah Nabi Sulaiman, Pak Iswadi ya. Malaikat Israel tuh bingung, loh ini anak muda ini nanti matinya tuh di negeri sana, kok ini malah masih di dekat Nabi Sulaiman, bukan gitu. Akhirnya entah macam mana digerakkan hatinya sama Allah, pemuda tadi minta sama Nabi Sulaiman untuk diterbangkan ke negeri yang jauh tadi, karena nengok malaikat Israel tadi takut. Padahal malaikat Israel tadi nggak nakutin, cuman kaget. Kagetnya ngapa? Loh, orang ini harusnya matinya di negeri sana, kok malah saat ini masih di sini. Kapan dia nak sampai ke sana? Padahal tugas saya menyebut kematiannya itu di sana. Seperti kita ngaji dakok kemarin, tempat kematian kita dan sebab kematian kita itu sudah dituliskan. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Walaupun kita tadi di benteng yang sangat kuat, murtafi'atun artinya benteng yang sangat tinggi. Fala tahsyau, maka jangan takut siapa kalian semua, al-qitala kepada peperangan. Takutnya tadi khaufal mauti, karena takut daripada kematian. Ini ayat yang depannya kemarin kan orang disuruh perang nggak mau, padahal sebelum perang, sebelum diperintahkan turun ayat perang itu dia sibuk ya kan, ngapalah nggak diperangi wae ini itu segala macam. Nabi belum mau karena belum ada perintah perang. Nah ketika betul-betul diperintahkan perang, malah orang itu pada enggan untuk berperang, melaksanakan perintahnya Allah dan Rasul. Itu ayat ini.
salah satunya ya. Wa ing tusibhum, dan andaikan kok menimpa hum kepada mereka, siapa al yahudu, orang-orang Yahudi, apa hasanatun, kebaikan, ay khosoba, artinya menimpa, wasiatan yang luas, maksudnya keleluasan rezeki atau hidup atau keenaan hidup. Yaquluna, pada berkata siapa orang-orang Yahudi, hadihi, adapun inilah keleluasaan atau kebaikan yang diberikan, itu min indillahi, dari sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ing tusibhum, dan jika menimpa hum kepada mereka orang-orang Yahudi, apa sayi'atun, suatu kejelekan, yaquluna jadbun, artinya kekeringan, wa balaun, dan juga bala, kama, seperti keadaan, hasola, yang berhasil, lahum, bagi mereka, ingda kudumin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika hadirnya Nabi atau sampainya Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, kepada kota Madinah. Yaquluna, maka pada berkata siapa orang-orang Yahudi, hadihi, adapun inilah kejelekan atau musibah, kesempitan, susah yang terjadi, itu min indika, dari sisimu ya Muhammad, wahai Muhammad. Bisu'umika, artinya dengan kejelekan kamu. Jadi maksudnya ayat ini, ini sebelum saya terangkan ayat ini begini, ayat Quran itu kan diturunkan oleh Allah untuk baginda Nabi, kadang untuk baginda Nabi sendiri, bukan untuk umatnya atau lainnya. Nah, kadang diturunkan di saat itu, tetapi berlakunya untuk hingga akhir zaman. Maka diterangkan dalam kitab Shawi ini, termasuklah ayat ini, walaupun ini wakai atau maudhu'ul hal ayat ini untuk orang Yahudi, tetapi ini juga diperuntukkan sampai ila akhir zaman, sampai kita semua. Maksudnya, andaikan kok ada kebaikan, itu ya tetap dari Allah. Andaikan ada keburukan di kita atau tidak baiknya hidup kita, itu juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya begitu, takdir baik ya dari Allah, takdir buruk ya dari Allah, tinggal kita yang milih. Seperti kemarin loh, ini ada kopi, ada teh, Allah takdir itu, ada kebaikan, ada keburukan. Nah, kita disuruh memilih takdir yang menurut sesuai dengan pilihan kita. Nah, itu seperti itu, sama dengan ini. Jadi andaikan ada kebaikan dianggap dari Allah, kalau ada keburukan dianggap dari baginda Nabi. Ini maksudnya ayat ini. Padahal kul, katakanlah wahai Muhammad, lahum, kepada mereka orang-orang Yahudi, kulun, adapun tiap-tiap, semuanya itu, minal hasanati, dari kebaikan, wasayiati, dan juga kejelekan, itu min indillahi, dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ay min qibalihi, artinya dari arahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu seperti itu. Jadi kebaikan ataupun keburukan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun nanti di ayat lain, kalau ada kebaikan itu dari Allah, ada kebenaran dari Allah, tapi kalau ada kejelekan atau musibah, itu sebenarnya sebab akibat dari perbuatan kita sendiri. Mau yang dialami Datuk saat ini kan, wah lagi defisit, ini itu sudah takdirnya Allah tuh. Harus bersabar. Yang belum dapat insentif, belum dapat apa namanya honor, ya sabar dulu. Semuanya itu takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu loh. Jangan kok merutuk tidak karu-karuan ya. Nah, semuanya yang terjadi di kita itu adalah untuk kebaikan kita semua. Mungkin kalau dikasih sekarang habislah Mas Topik ya. Cuman kalau dikumpulkan kan nanti entah bisa untuk beli apa, ya kan begitu mungkin. Jadi kita tidak tahu rahasia apa yang nanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang terjadi di kita, ya, itu adalah yang terbaik untuk kita menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita tidak senang. Kan di ayat lain, asa antakrahu say'aw wa huwa khairul lakum, wa asa
tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Bisa jadi, wah macam ini kok gajian terus ya enak. Itu mungkin syarrul lakum, jelek di kita. Ini cepat habis tuh. Itu. Andai kan ada sesuatu yang kita nggak seneng, ya itu mungkinlah yang terbaik untuk kita. Mungkin tahu bisa melunasi hutang tak apa Pak Muklis ya. Kalau kumpul bisa. Iya Pak Muklis harus maklum lah macam mana lagi. Itu maksudnya begitu ya. Jadi asa ang takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Bisa jadi menurut kita sesuatu itu kita yang tidak seneng ya kan, panen cabai gagal kata Mas Amin ya kan, terong bungkian lah umpama nanam timun ya bungkian, ya mungkin nanti diganti sama Allah yang lebih baik. Nah, atau mungkin ya kan, andai kan itu diberhasilkan bahaya untuk kita. Kalau Pak Janis mungkin untuk nikah lagi tak apa ya kan. Kan bahaya untuk kita ya kan, ya itu. Nah, tapi kita nggak tahu rahasia Allah tuh bagaimana, kita tuh tidak tahu. Nah, jadi itulah pokoknya kita itu hidup tuh cuma numpang takdir, hanya tinggal bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kelihatan susah, sedih, pening, itu karena kita lupa akan nikmatnya Allah. Kemarin dicontohkan sedikit, apa tuh namanya, sekere-kere lah kita di sini umpama kan. Nah, contoh kemarin Pak Janis ditanyoi ya kan, Pak Janis katanya menurut Pak Janis tidak enak kere katanya, tidak kayo macam orang. Sekarang kalau Pak Janis nak ditanya, andai kan menghitung nikmatnya Allah, Pak Janis berapa kira-kira boleh dibeli matanya kita sih kok? Andai kan Pak, itu wa ing ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Andai kan kita kok menghitung nikmat Allah, itu tidak kelar. Tidak cukup kita nak menghitungnya. Lah kita terkadang susah, sedih, lupa segala macam itu karena kita lagi lupa atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita. Ya coba kita ditawar kaki kita sikok sama kanti ya kan, atau ditawar mata kita sikok sama kanti, lah sudah berapa sudah ya kan itu. Tidak laku ya. Sudah pakai kacamata masalahnya Pak ya. Ya entah kalau macam itu ya kan, tapi entah macam mana tetap itu kita tidak ternilai apa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di keterangan Imam Al-Ghazali itu, kita umpama mata ndak guna, telinga nggak guna, mulut nggak guna, maksudnya bisu entah apa gitu, kaki ndak bisa jalan, tangan ndak bisa gerak, tapi kita masih hidup, itu kata Imam Ghazali disuruh jalan ke pemakaman, jalan ke kuburan. Nah, sekarang kamu tanyakan, kamu masih hidup walaupun tidak bisa melihat tadi, tidak bisa mendengar, tidak bisa ngomong katanya, tidak bisa bergerak. Kalau kita dekat di kuburan itu katanya, hidupmu tok itu nikmat yang diinginkan oleh orang mati dari mulai Nabi Adam hingga besok yaumul kiamah. Hidupnya tok itu. Ya, artinya apa? Itu tadi, kita sedih, susah, pening itu karena kita lupa kepada Allah, kita lupa atas nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini kan tingkatannya lagi pengagum nikmat. Nah, syukur kita itu lagi syukur atas pemberian, atas pemberian. Nah, ya. Nah, belum bisa bersyukur kepada yang memberi. Nah, itu masalahnya tuh itu Pak. Itu kadang lupa kalau kita tuh sudah diberi. Itu masalahnya tuh begitu. Sudah kita pengagum kenikmatan yang diberikan oleh Allah, setelah menjadi pengagum kenikmatan kita lupa tentang nikmat yang diberikan. Apa udah agak repot, kita kadang pikiran kita pening lah, susah ini itu, yang pilih cerewet lah, yang kurang ini itu kan gitu. Nah itu seperti itu. Padahal yaitu tadi, andai kan kita ingat nikmatnya Allah, lah itu pokoknya sudah rasanya hidup tuh lebih-lebih di surga, karena nikmatnya Allah sungguh luar biasa kepada kita. Karena kita tidak pernah ingat-ingat, tidak pernah ngitung, karena rasa syukur kita itu baru tentang nikmat yang diberikan. Kalau nanti kok kita tuh sudah naik derajat,
Jadi tingkat syukur kita tuh sudah naik derajat. Artinya nggak mikir sesuatu yang diberikan lagi, tapi mikir pemberinya atau menikmati pemberinya. Lah sudah, kita nggak ngurus lagi tentang nikmat, nggak pening lagi tentang dunia itu. Nah, itu seperti itu ya. Itu. Tapi berat Pak, ya berat wong nyukuri nikmat yang diberikan berat, apalagi kok mencintai yang memberi nikmat. Nah, itu begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Yalqa sampai mana tadi? Fama liha ula'il qaumi la yakaduna yafqahuna hadisa. Famali, maka tidak ada sesuatu. Tidak ada sesuatu ini walaupun cuman fa, mim, lam, fa. Ini sudah 3 kata ya, jangan salah gitu. Fa huruf jawab, mim huruf apa namanya tuh, li itu huruf jer. Nah, jadi begitu sudah 3. Kalau kita tidak tahu ulumul Quran memang ya repot, nggak tahu namu sorob ya pokok famali perasaan 1 kata, padahal itu 3 kata. Fa kata sendiri, ma kata ma mausul ya, ma kata sendiri, li kata sendiri. Lah macam ini Mas Topek kadang dibentur-benturkan dengan orang yang baca ya tidak pecus. Nak suruh laden ini lucu, gitu ya. Maka tidak pernah digubris Mas Topek. Biarin itu ya. Jadi fama, maka itu apa? Li untukku. Nah, ya kan? Haulai, adapun mereka para kaum, itu haulai untuk para kaum, haulail qaumi mereka para kaum layakaduna tidak akan mendekat kepada mereka ayafqahuna pada mengetahui atau tahu hadisan kepada layak koribuna artinya pada tidak mendekati ay layafhamu artinya tidak akan bisa memahami hadisan kepada Al-Quran atau istilahnya itu hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak tahu bahwa semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yalqa ilaihim, yalqa yang jatuh apa hadis atau ma tadi depan ilaihim kepada kaum. Ma adapun ma di sini fama itu istifhamun pertanyaan. Fama maka itu apa? Oh pertanyaan ya. Istifhamu ta'ajubin, istifham pertanyaan apa mengherankan. Nah, kenapa? Nah, gitu loh. Kok sampai begitu? Min faroti jalim saking nemennya bodohnya mereka. Tapi dikatakan bodoh ya tidak mau, mencak-mencak. Wa nafa dan juga meniadakan mukoribatil fi'li dengan kedekatan daripada fi'il. Asadu yang menunjukkan lebih kuat min nafiyihi dari penolakan atau tidak adanya bahwasanya bahwa kejelekan itu dari baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kejelekan itu bukan dari Nabi tapi akibat perbuatannya sendiri, hukuman dari Allah yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun kejelekan yang kita alami, kesusahan yang kita alami, kepeningan yang kita alami itu sebab akibat perbuatan kita sendiri. Dulu-dulunya kita salah memilih jalan, kurang lebihnya begitu. Ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Ma adapun segala sesuatu asoba yang menimpa apa maka kepadamu wahai insan, di sini ayuhal insan wahai para manusia, kenyataannya min hasanatin dari kebaikan, ayu khairin artinya kebaikan, faminallahi maka datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atat yang datang apa kebaikan kepadamu wahai manusia, datang tadi fadlan sebagai fadl dari Allah, fadlan sebagai keutamaan atau fadl minhu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rumusnya. Segala sesuatu kebaikan yang terjadi di kita baik, kok kita kebetulan baik ya,
kebetulan kita kok baik Pak Janis ya, atau dianggap baik, atau kita nganggap baik, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kita cuma ngaku-ngaku, aku sudah berbuat baik, wah sudah ngajar ngaji, ngaku. Padahal kebaikan tadi itu dari Allah, cuman takdir, numpang takdir dari Allah itu. Cuman kita lupa bahwa itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah sana kita gemaya, kita yang hebat, ya kan itu. Wama, dan segala sesuatu asobah yang menimpa apa maka kepadamu wahai para manusia, ai min sayyi'ati, kenyataannya min sayyi'atin dari kejelekan, ai baliyatin artinya cobaan-cobaan, famin nafsik maka cobaan-cobaan atau kejelekan itu dari dirimu sendiri wahai para manusia. Ini ayatnya ya. Setiap kebaikan yang Allah berikan itu memang dari Allah. Setiap keburukan yang kita alami, susah, pening tentang ekonomi, bojo cerewet, segala macam lah. Nah, terangkan sendiri, pikir sendiri, contohkan sendiri, itu adalah dari kesalahan perbuatan kita sendiri masa lalu. Takdir Allah, tapi akibat perbuatan kita sendiri. Tapi Pak, saya itu dulu nggak nyangka kalau bini saya tuh cerewet gini. Lah kita ya begitu, sering ngakalin bini. Nah itu sebenarnya itu. Jadi Allah tidak mungkin dolimin hambanya. Wong lakinya seneng apa dolimin istrinya, kok istrinya tidak dikasih dolim kepada suaminya. Berarti Allah nanti dolim ngasih perempuan yang solehah kepada laki-laki yang tidak baik. Kan gitu. Padahal Allah innallaha la dzalamu lil ibad, Allah tidak akan mendolimi hambanya. Nah, itu begitu. Nah itu ya sepadan istilahnya begitu. Ini Mas Gendon jangan coba-coba ya kan. Bini aku gini, bah. Ayo ditengok diri kita sendiri. Semua itu sebab akibat diri kita sendiri. Nah, itu begitu. Mosok Pak kebaikan itu dari Allah. Ingat kita dulu saya sampaikan ya kan dari kitab Hikam, al insanu mahasinuhu masawiya, fakaifa la takunu masawihi masawiya. Manusia itu baiknya wae buruk, baiknya wae buruk. Fakaifa la takunu masawihi masawiya, bagaimana tidak ada buruknya itu memang buruk. Wong baiknya wae buruk, apalagi buruknya. Wong baiknya tadi cuma ngaku-ngaku. Padahal itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam inilah kita sok hebat ngaji ini itu segala macam ya kan. Tapi ada buruknya, ganggu tetangga. Berbeki wong, nah kan gitu. Kebaikan wae manusia itu ada buruknya. Apalagi kok memang buruk. Entahlah, contohkan sendirilah. Tambah buruk, sudah buruk kok buruk pula ya buruk. Nah gitu ya, contohkan sendiri nanti. Pokoknya kalau kebaikan itu dari Allah, kejelekan itu ya dari Allah, tapi sebab akibat diri kita sendiri. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apapun yang terjadi di kita, entah pening, entah susah, entah duit, entah apa, itu sebab akibat perbuatan diri kita sendiri. Kita yang tidak ingat. Karena sekarang agak-agak mungkin entah ikut ngaji, entah agak tobat dikit-dikit Pak Janis ya, kita lupa dulu begini begitu Pak Rozak. Nah itu begitu ya. Tapi kalau kita mau flashback, oh kita kok begini, oh berarti sebab akibat kesalahan perbuatan kita dulu. Maka ditakdir Allah begini dulu. Ataskah yang datang apa sayyi'ah atau kejelekan kepadamu wahai manusia, haitsu irtikabtum sekiranya mengerjakan haitsu irtakabat, sekiranya mengerjakan dikerjakan urtukibat, haitsu urtukibat, sekiranya dikerjakan apa kejelekan tadi, ma kepada sesuatu yastaujibuha yang mewajibkan apa maha kepada baliyat atau sayyi'at tadi. Ya kan? Kita lupa ya kan. Mungkin dulu pernah meninggalkan sholat,
kita lupa. Dulu mungkin pernah bodohi kawannya, dulu mungkin kita pernah mitnah kawannya, dulu kita pernah ngakalin kawannya, tapi sekarang lupa. Nah, lu walaupun dulu mas, lah ini kan tulisannya dulu. Nah, kita pernah berbuat, maka akibatnya ditimpakan kepada kita, gitu loh. Masa lali mas Gedor? Nah, gitu maksudnya ya. Kenyataannya minat dunubi lah ini loh. Kenyataannya dari dosa. Kita lagi tobat sedilu esok-esokan. Lali zaman mono, lali waktu dulu. Wes apa dewek lah, contohkan sendiri. Warsalna kalin nasi rasula wa kafa billahi syahida. Warsalna, dan mengutus siapa kami kepadamu ya Muhammad, wahai Muhammad, linasi kepada para manusia, rasulan sebagai utusan. Rasulan halun terkibnya sebagai hal, dalam keadaan sebagai rasul. Wa arsalnaka, dan mengutus siapa kami kepadamu ya Muhammad, wahai Muhammad, linasi kepada para manusia, terkibnya rasulan dalam keadaan. Kalau dulu khale pada ya. Nah, kalau bahasa Indonesia hal itu artinya dalam keadaan menjadi rasul atau menjadi utusan. Halun sebagai terkibnya hal, muakkadatun yang dikuatkan atau dikukuhkan. Jadi baginda Nabi itu tugasnya cuma sebagai rasul, menyampaikan, tidak bisa maksa, tidak bisa ngasih petunjuk orang lain. Ayatnya innaka lang tahdi man ahbabta. Di ayat lain ya. Waktu itu kalau tidak keliru, ayat itu turun ketika pamannya itu siapa namanya? Abu Thalib meninggal. Nah, beliau kan sedih itu. Nah, itu Nabi sedih banget. Nah, turunlah ayat itu salah satunya. Wahai engkau Muhammad, itu kamu tidak berhak memberi petunjuk kepada orang-orang yang engkau cintai. Loh, sama begini Mas Gedon. Walaupun aku ini kamu anggap gurumu, tapi udah bisa saya kok ngasih petunjuk supaya baik, tidak bisa. Tergantung Mas Gedon sendiri. Nah, ikut nanda, saya cuma bacakan, nerangkan, cuman menyampaikan. Rakno, tidak boleh maksa Mas Topik ya. Tidak bisa tiba-tiba supaya si A jadi baik ketika dekat dengan, tidak bisa, harus berusaha sendiri. Orang-orang yang di dekat kita, guru-guru kita, kawan-kawan kita, itu tugasnya cuma menyampaikan. Andaikan itu sesuatu yang baik, tugasnya cuma menyampaikan. Nah, tidak bisa ibaratnya kok maksa ya, mana tidak boleh. Kalau bisa maksa, Bang Udori ya, kubu itu kita maksa galoi. Tidak bisa. Keterangannya tidak boleh maksa, Pak Pangat. La ikroha fiddin, tidak ada pemaksaan di dalam agama. Apalagi kok ngamal. Yo ora iso maksa. Mas Gedon arek nang masjid yo karepmu, ora yo karepmu. Padahal pegawai masjid. Ora, apa Pak? Apa tukang sapu masjid iki? Kermeo kan? Marbot. Marbot ora gelem dhewe. Gitu. Terserah DE, maksa gak iso. Nah, dipaksa mah brutuk DE. Nang masjid kan karep dhewe ngono, Pak. Kadang aneh pula Pak. Aku dibegal suara apa-apa tambah payah pula. Wah, apa? Orang nyindir sapa-sapa ngaji. Wa kafa, dan cukuplah billahi dengan Allah apanya syahidan sebagai saksi. Cukuplah Allah sebagai saksi. Mas Gedon ngaji, Mas Topek ngaji, Datuk hidup, semua hidup ke masjid segala macam, itu Allah sangat menyaksikan. Umpama kok kita jadi guru, ya menyaksikan. Gitu. Ala ruslika, ala risalatika, atas diutusnya engkau wahai Muhammad. Mana adapun barang siapa itu yuti mayuti illa mayuti rasul faqat atau Allah, wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Ini pokoknya cuma nerangkan surat yang ada di sini sesuai dengan tafsirnya. Pokok jangan berpikiran macam-macam ya tuh ya. Tidak ada niat menyinggung apapun itu, tidak ada tuh. Ini macakan apa adanya, itu seksinya terjemahan loh. Kayak gitu, engkau dikira ngarang-ngarang pula. Nah, mana ada pun barang siapa.
Man adapun barang siapa itu yuti. Nah, taat siapa orang tersebut ar-rasulah kepada utusan, fakot atau Allah. Nah, ini nak arti nahwu sorob apa Pak D? Lu iku piye? Ustaz goblok wong yuti kok dibaca yuti. Aslinya yuti. Kalimatnya itu karena untuk mempermudah supaya ada roh tasjid itu maka dikasih harokat kasroh. Nah, jadi yutiir gitu. Ngono kadang ya udah dibantah disalah-salah no. Padahal dia sing goblok. Man adapun barang siapa yuti taat siapa orang tersebut ar-rasulah kepada utusan, faqat atau maka sudah benar-benar taat siapa orang tersebut Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa kok mau taat kepada Rasul, maka ya berarti dia taat kepada Allah. Waman dan barang siapa itu tawalla berpaling, a'rid artinya berpaling, anto atihi dari taat kepada Allah, fala yuhimmannaka, maka jangan sampai orang yang tidak taat tadi yuhimmannaka menyusahkanmu. Kalau ada yang tidak mau nurut, engkres Pak Mukhlis itu jadi imam ya sudah biarin, jangan kayak sedih. Tugasnya cuma ngimami Pak Mukhlis itu, ngarahkan, ngajak. Kalau mau, tugasnya cuma menyampaikan. Enggak mau ya sudah, jangan Pak Mukhlis benci. Terus kalau diundang kenduri tidak mau hadir, tidak boleh ya. Wala ma'alim rahimahullah wa nafa'na wa nafa'ni bulu fitarin amin ya rabbal alamin. Atau kalau pas belanja di tokonya Pak Mukhlis, enggak usah dijualin tuh. Enggak mau nurut umpama kan itu. Fama arsalna ka alaihim hafidho. Fama arsalna maka tidak mengutus siapa kami kepadamu wahai Muhammad, alaihim kepada mereka orang-orang kafir, hafidhon sebagai penjaga amal. Jadi nabi itu diutus ataupun pewarisnya ya. Nabi ataupun pewarisnya itu diperintahkan Allah tuh cuman sebagai utusan, tidak untuk menjaga amal manusia. Ayat hafidun artinya tidak disuruh menjaga li'amalihim ataupun bertanggung jawab li'amalihim atas amal-amal para manusia. Bal apa tulisannya itu Pak? Oh, bal nadhiron. Tuh, tengok. Kalau tidak percaya datuk kakek disuruh ngarang, tidak tulis apa? Hilang, rohnya nih hilang maksudnya. Bal nadhiron, balik bahwa engkau Muhammad sebagai pemberi berita baik atau pemberi berita baik untuk orang mukmin, pemberi berita baik untuk orang yang kafir. Wa ilaina dan atas kami Allah maksudnya amrohum adapun perkara mereka. Fanujasi maka membalas siapa kami him kepada orang-orang yang kafir tadi atau amal mereka lah. Pokok gini, amal perbuatannya Mas Gendon, asal wis dikandani, dikasih tahu, diarahkan, kok masih tidak mau nurut, tidak mau dibina, urusannya Mas Gendon sendiri, bukan urusannya baginda Nabi. Maksudnya begitu. Allah nanti yang akan membalas amal kita masing-masing. Salah dewi ra gelem nurut, ya kan gitu. Besok penyesalannya dikubur kemarin ya Pak ya. Penyesalannya kalau kita ngaji kitab dakok kemarin, kalau sudah mati ngapolah aku ngaji dulu tidak ikut terus. Ngapolah aku dulu tidak mau sholat, ngapolah aku dulu tidak mau jamaah ketika mati. Kalau sekarang tidak ada, santai pokoknya. Wahada dan adapun inilah perintah itu qoblal amri, sebelum perintah bil qitali dengan disuruh berperang. Wa yaquluna ta'atum fa idza barasu min indika bayyata ta'ifatum minhum ghairal ladzi taqul wallahu yaktubu ma yubayyitun fa'rid anhum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih
walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitanu illa qalila faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsak wa harridil mu'minin asallahu ayyakuffa ba'sal ladzina kafaru wallahu asyaddu tamkila wallahu asyaddu ba'san wa asyaddu tankila. Shadaqallahul adzim. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.